Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar membuat iklan. 2 minggu yang lalu, selama 2 minggu kemarin, kita sudah belajar tentang pengertian, tentang struktur dari teks iklan, slogan, dan poster. Hari ini khususon akan saya bahas tentang iklan. Membuat iklan itu bagaimana? Membuat iklan yang bagus itu bagaimana? Nanti juga akan saya tampilkan contoh juga iklan yang menurut saya sangat menarik. Membuat iklan, kemarin kalau iklan menurut saya sudah diketahui, kita ketahui bersama. Iklan itu ya yang sering kita lihat ketika kita nonton TV, terus kalau saya nyebutnya sponsor, nah itu iklan. Banyak lewat filmnya 30 menit, iklannya 1 jam. Jadi iklan itu memang lebih penting daripada filmnya. Iklan 1 jam, filmnya 30 menit. Karena yang membuat film itu bisa tayang adalah iklannya. Karena yang masuk uangnya itu dari sana. Oke, langsung saja. Iklan. Jenis iklan, kemarin lupa saya jelaskan. Jenis iklan itu ada 3. Yang pertama adalah iklan audio. Iklan audio itu iklan yang hanya ada suaranya saja. Iklan yang hanya ada suaranya saja. Sekali lagi, iklan yang hanya suara. Di mana iklan ini bisa kita temukan? Tentu saja di radio. Zaman sekarang, iklan audio ini adalah iklan yang paling tidak efektif menurut saya, karena orang-orang pada zaman sekarang, masyarakat Indonesia pada zaman sekarang itu jarang sekali mendengarkan radio, sehingga iklan yang dimasukkan di radio itu jarang didengarkan oleh orang-orang seperti itu. Jadi iklan audio adalah iklan yang hanya ada suara saja, dan tempatnya adalah di radio. Lalu yang kedua itu adalah iklan visual. Iklan visual itu adalah iklan yang bergambar tanpa suara. Jadi iklan yang hanya gambar saja tanpa suara. Banyak kita temukan iklan visual itu, misalnya di koran, lalu di majalah, lalu bahkan di buku-buku novel pun ada iklan. Jadi iklan visual itu di situ. Kadang kalau kita jalan-jalan ada plakat besar di atas kepala, biasanya di atas lampu merah di jalan itu ada iklan visual. Misalnya iklan apa? Misal iklan diskon Jatim Park 50% misalnya selama liburan. Nah, itu ada namanya iklan visual. Jadi tidak ada suaranya, hanya gambar saja. Itu bisa kita temukan tadi di mana? Di koran, lalu di majalah, lalu di jalan-jalan, di TV ada juga tapi jarang. Jadi iklan visual itu adalah iklan yang bisa kita lihat secara langsung tapi tanpa suara. Lalu jenis iklan yang ketiga adalah jenis iklan audiovisual. Iklan audiovisual ini adalah iklan yang bergambar dan bersuara. Iklan yang bergambar dan bersuara. Sekali lagi, tadi ada gangguan, maaf. Jenis iklan yang ketiga adalah jenis iklan audiovisual. Jadi gabungan antara audio dan visual. Jadi gabungan antara suara dan gambar. Itu adalah iklan yang paling sering kita temukan di zaman sekarang. Karena di zaman ini kita sudah masuk ke zaman yang sangat-sangat modern. Iklan itu banyak kita temui di TV.
Di TV pasti iklannya semuanya audiovisual. Ketika kita nonton apapun, film, sinetron, Naruto Academy, apapun itu iklannya audiovisual. Karena di situ iklannya ya ada gambarnya, ada video, ada suara gitu. Jadi itulah 3 jenis iklan. Ada iklan audio, ada iklan visual, dan ada iklan audio visual. Selanjutnya yaitu langsung saja ke 6 langkah membuat iklan. 6 langkah yang harus diperhatikan ketika membuat iklan. Ini penting, jangan sampai dilupakan. Ini sangat-sangat penting. Kenapa? Karena iklan itu adalah tombaknya atau senjata bagaimana caranya sesuatu yang kita tawarkan itu diminati oleh orang lain. Jadi ini dia langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu kita tentukan di mana iklan mau dipasang. Kita tentukan dulu. Karena ada 3 jenis tadi, kita tentukan dulu di mana iklan itu akan dipasang. Kalau kita mau iklan itu ada di radio, tentu saja kita harus membuat iklan audio. Kalau kita mau iklan itu ada di koran atau di majalah atau di pamflet atau di plakat di pinggir-pinggir jalan atau di atas lampu merah seperti yang saya katakan tadi, itu kita menggunakannya adalah iklan berjenis visual. Lalu kalau kita mau iklan kita itu tayang di TV atau di YouTube atau di platform-platform lain yang sekiranya sekarang sedang sedang viral. Jadi misalnya di YouTube atau di TV atau di manapun, TikTok, terserah. Digital yang sekarang itu kita memakai yang namanya iklan berjenis audio visual. Makanya penting pertama kali kita tentukan dulu di mana iklan ini mau dipasang. Setelah kita tahu, kita bisa menentukan jenis iklan yang digunakan itu adalah iklan ini. Lalu yang kedua, yang juga tidak kalah penting itu adalah menentukan untuk siapa iklan ini. Karena tidak semua hal yang kita tawarkan itu berguna untuk semua kalangan. Nah, misalnya ini misalnya saya berjualan buku pelajaran SMP. Tentu saja iklan itu akan ditujukan untuk anak SMP atau guru SMP. Nah, untuk sekolah SMP, bukan untuk anak SMA, untuk guru SMA kan bukan, atau untuk mahasiswa, bukan. Jadi iklan itu jelas ditujukan untuk siapa. Lagi misalnya saya jualan baju bayi misalnya, baju bayi. Nah, tentu saja iklan itu akan saya tujukan untuk ibu-ibu atau bapak-bapak atau paling gampang ibu-ibu atau bapak-bapak yang sedang punya bayi. Nah, kan seperti itu. Jadi tidak ngawur. Terus yang ketiga, gunakan kalimat utama yang mudah dipahami dan menarik perhatian dan mudah dipahami. Saya singkat saja ya. Kalimatnya yang penting singkat dan menarik. Jadi tidak usah panjang-panjang, tapi yang singkat tapi menarik, langsung wah apa nih? Apa ini? Ini iklan apa? Ini produk apa? Langsung menimbulkan pertanyaan bagi yang melihat atau mendengarkan atau ya itulah. Terus yang keempat, hindari kalimat utama dengan pertanyaan. Jadi maksudnya gini, jangan sampai iklan yang kita tujukan ke orang itu sampai dibantah atau dipertanyakan, wah bener gak ini, masa sih gitu kan,
sampai seperti itu. Nah, itu jangan sampai dipertanyakan seperti itu. Yang kelima, gunakan kalimat persuasif, kalimat yang mengajak. Misalnya, saya adalah pemilik sebuah taman wisata bermain misalnya. Ayo datanglah hari Sabtu dan Minggu khusus untuk anak usia di bawah 15 tahun atau di bawah 11 tahun gitu misalnya. Akan ada diskon sebesar 75%. Nah, itu kan langsung persuasif sekali. Karena diskon, yang namanya diskon itu pasti dicari orang. Itu yang namanya kalimat persuasif. Yang keenam, berikan informasi yang jelas dan mudah dipahami. Tentu saja ketika saya tadi mengiklankan tadi taman bermain tadi 75%, setelah orang tertarik, orang pasti akan cari bener nggak sih gitu. Ternyata akhirnya dibaca atau didengarkan semakin jauh, terus orang akan tertarik dan mencari informasi yang lebih jelas. Nah, disitulah akhirnya kita menjelaskan, ternyata gini, misalnya harganya normalnya seperti ini, 75%-nya ternyata ini gitu. Tapi harus memenuhi kriteria yang sudah ditentukan. Nah, seperti itu. Sebelum kita kita bersama-sama membuat iklan, akan saya beri sedikit contoh tentang iklan audiovisual yang menurut saya menarik tadi. Ini dia iklan tersebut. Langkah-langkah yang telah tertempuh melesakan kita ke tujuan. Waktu-waktu terus buktikan cuma kita yang semakin di depan. Bila kita terus rapatkan barisan dan tetap terus bergandengan tangan, tentu kita semakin di depan. Langkah-langkah yang telah tertempuh melesatkan kita ke tujuan. Waktu-waktu terus buktikan cuma kita yang semakin di depan. Bila kita terus rapatkan barisan dan tetap terus bergandengan tangan, tentu kita semakin di depan. Langkah-langkah yang telah tertempuh melesatkan kita ke tujuan. Waktu-waktu terus buktikan cuma kita yang semakin di depan. Ya, tadi kita sudah menyaksikan iklan audiovisual. Sekarang saya akan memberikan contoh bagaimana cara membuat iklan yang saya buatnya dari komputer, jadi mungkin akan lebih susah. Saya beri catatan sebentar ya. Jadi misalnya kalian buat iklan, usahakan iklan kalian itu satu halaman ini full ya. Jadi nanti tulisan yang saya tulis di sini itu adalah termasuk dalam satu halaman ini. Jadi misalnya satu halaman ini kalian beri warna apa gitu. Terus tulisannya juga harus menarik. Ini cuma contoh saja. Jadi kalian kembangkan lagi agar lebih bagus dan lebih menarik lagi. Nah, misalnya saya punya gambar di sebelah kiri ini. Ini gambar ibu saya ya. Jadi ini gambar ibu saya. Yang saya tawarkan di sini adalah jasa menggambar. Jadi jasa menggambar foto
atau jasa menggambar orang langsung. Nah ini, apakah saya harus nulis jasa menggambar? Apakah akan menarik? Tentu saja tidak. Menurut saya akan lebih menarik kalau saya mengatakan seperti ini: ingin hadiah ulang tahun pernikahan, ini hadiah ulang tahun atau pernikahan yang unik. Nah, ini salah satu kalimat awal saya. Ingin hadiah ulang tahun atau pernikahan yang unik, misalnya seperti itu. Kami jagonya, nah, misalnya seperti itu. Anda bisa minta digambar seperti aslinya. Anda bisa minta digambar seperti aslinya. Anda tertarik, misalnya, hubungi nomor di bawah ini. Nah, misalnya seperti itu. Nomornya 088888 dan seterusnya. Itu salah satu contoh iklan, misalnya seperti ini. Jadi yang saya garis bawahi di sini adalah kalimatnya sendiri harus dari awal tuh harus menarik. Jadi ketika orang baca pertama kali atau orang dengar pertama kali itu langsung tertarik. Wah, keren. Apa nih? Langsung seperti itu. Coba ya, misalnya kalian punya satu hal yang mau kalian tawarkan ke orang lain. Nah, itu buatlah satu halaman seperti ini yang bagus, dengan warna yang bagus, dengan tulisan yang menarik, sebagus dan sekreatif mungkin. Apapun produknya nggak masalah, yang penting itu adalah hasil pemikiran kalian sendiri. Sampai di sini saya kira cukup penjelasan saya tentang iklan pada pagi hari ini. Terima kasih anak-anak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.